Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah kita belajar tentang sifat-sifat atom, kemudian konfigurasi elektron dan juga sistem periodik unsur, kita kali ini akan masuk ke bahasan baru, yaitu ikatan kimia ya. Nah, pertanyaan pertama yang harus kita ketahui adalah mengapa unsur-unsur itu harus berikatan ya. Nah, jadi pasti ini ada alasannya. Di alam ini kecenderungan unsur-unsur itu dia tidak mau sendiri ya, kecuali adalah unsur-unsur tertentu. Maka dia harus berikatan atau bergabung dengan unsur-unsur yang lain ya. Nah, mengapa unsur-unsur itu harus berikatan, teman-teman ya? Nah, ini alasannya karena dia akan memperoleh kestabilan atau agar ya memperoleh kestabilan ya. Nah, seperti ini. Kalau dia sudah stabil, maka unsur-unsur tersebut itu akan berada di alam ini ya, dan sitel gitu. Artinya dia akan tetap ada. Nah, kemudian pertanyaannya, apa yang menjadi ukuran kestabilan suatu unsur itu, teman-teman? Maka yang menjadi ukuran adalah unsur-unsur yang ada di golongan 8A atau unsur gas mulia ya. Kita tahu unsur golongan 8A itu ada ini ya, teman-teman. Ada helium, neon, argon, krypton, xenon ya, dan satunya radon. Nah, yang dijadikan tolak ukur adalah kestabilan itu konfigurasi unsur gas mulia ya. Contoh misalnya helium, nomor atomnya 2, maka kita buat konfigurasinya 2 gitu ya. Neon, nomor atomnya 10, kita buat 28 ya. Kemudian argon dan seterusnya. Nah, teman-teman amati apa yang menjadi kesamaan dari konfigurasi ini. Nah, kita lihat ini ujungnya 8, artinya elektron valensinya 8. Ini juga elektron valensinya 8. Ini 8, ini juga 8. Kalau kita ingat ketika kita belajar konfigurasi elektron yang dihubungkan dengan golongan dan periode, elektron valensi atau elektron ujung ini menunjukkan golongan ya, teman-teman. Ini adalah berarti golongan 8. Nah, jadi semua unsur gas mulia itu elektron valensinya 8, kecuali ini ya. Kecuali helium, dia elektron valensinya 2. Kenapa? Karena jumlah atom atau nomor atomnya hanya 2 atau elektronnya hanya 2. Jadi yang lain itu 8. Nah, inilah yang menjadi ukuran kestabilan, teman-teman ya. Kenapa dia disebut gas mulia? Karena wajar, dia memang sudah stabil. Biasanya kalau yang mulia kan dia tidak gampang bergaul dengan rakyat jelata ya. Karena dia sudah stabil hidupnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, apa artinya dengan kestabilan ini? Karena tolak ukur kestabilan itu adalah unsur-unsur yang ada di golongan 8, ya, konfigurasi yang ada di golongan 8, maka unsur-unsur yang lain itu akan cenderung mengikuti konfigurasinya golongan 8, ya. Seperti apa? Ya, kita lihat misalnya, contoh kita punya atom natrium, ya. Natrium nomor atomnya 11, ya. Konfigurasinya 2, 8, 1. Seperti itu, ya kan? Nah, sekarang teman-teman bandingkan konfigurasi natrium yang 281 itu dengan konfigurasi elektron di golongan 8. Dia mirip yang mana? Seperti itu, ya kan? Dia lebih mirip yang mana? Nah, kalau kita lihat dari jumlah nomor atom, ya, ini 11, ini neon 10. Nah, jadi ini hampir mirip dengan neon ya. Bedanya apa? Elektron valensinya yang beda. Seperti ini. Ini 1. Sementara kalau neon ini elektron valensinya 8. Nah, bagaimana caranya natrium ini agar bisa menyerupai atom neon? Seperti itu. Ada yang tahu, teman-teman? Yes, ya. Caranya adalah satu elektronnya ini bisa dilepas seperti itu. Jadi kalau kita lepas natrium satu elektron terakhirnya itu, maka 2, 8 ya. Nah, satunya ini lepas.
dilepas kemana? Ya bisa jadi nanti untuk berikatan dengan unsur lain dia akan menjadi penyumbang elektron seperti itu. Nah, karena natrium ini melepas satu elektron terluarnya, maka yang tadinya tidak bermuatan sekarang jadi bermuatan plus. Ini artinya berarti natrium melepas satu elektronnya. Nah, sekarang kalau dia sudah melepas satu elektronnya, teman-teman, lihat, ini sudah mirip dengan konfigurasi elektron gas mulia yang mana? Ini kan? Neon ya, seperti itu. Ini berarti dia sudah stabil. Karena dia sudah menyerupai konfigurasi salah satu gas mulia, yaitu neon ya, seperti itu. Nah, apa artinya ini teman-teman? Jadi kestabilan itu nanti bisa dengan dua cara ya yang dilakukan oleh atom itu. Jadi yang pertama bisa dengan cara melepaskan elektron ya kan, untuk disumbangkan. Cara yang kedua yaitu bisa juga dengan cara digunakan bersama-sama ya, sebagai pasangan elektron yang digunakan bersama-sama untuk berikatan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita simak contoh ilustrasi video berikut ini. Aku pengen beli itu, harganya cuma 5.000, tapi aku nggak punya duitnya. Ya, kasih Kak. Aku pengen beli bola, harganya 10.000, tapi aku cuma punya duit 5.000. Oh begitu, nih punya 5.000, kita gabungin yuk, ayo. Nih. Nah, sudah disimak ya ilustrasi video tadi. Jadi nanti cara atom-atom itu berikatan bisa dengan melalui dua cara tadi. Bisa dengan cara ditraktir atau dibayarin, atau artinya dia memberikan kepada atom yang lain elektronnya. Atau yang kedua dengan cara joinan ya, dengan cara patungan ya, elektronnya dipakai bersama-sama seperti itu. Nah, jadi kalau ujungnya adalah 8 konfigurasi elektron ini dalam gas mulia, maka dia disebutnya adalah oktet ya. Jadi kaidah oktet ya, asal katanya dari oktav 8 ya. Nah, kalau dia ujungnya 2 ya, jadi kalau seandainya suatu atom menyerupai konfigurasi helium ujungnya 2, maka ini disebutnya duplet ya. Awas jangan ketukar ya. Ini kalau 2 itu duplet, kalau 8 ini oktet ya. Kalau oplet tidak ada ya, seperti itu. Jangan sampai tertukar. Nah, ini filosofi kenapa atom-atom itu harus berikatan ya, agar dia memperoleh kestabilan. Yang menjadi parameter kestabilan adalah konfigurasi golongan gas mulia atau golongan 8 dengan cara bisa duplet, bisa juga oktet seperti itu. Nah, sebagai ilustrasi yang lain, jika Bapak gambarkan dengan model molekul, misalnya kita punya atom H, hidrogen ya. Hidrogen itu kan golongan 1. Nah, dia seperti ini misalnya. Ini atom H nih ya, teman-teman. Atom H gitu. Kemudian kita juga punya atom Cl. Nah, atom H dengan Cl ini masing-masing mereka itu belum stabil. Kenapa? Karena belum memiliki konfigurasi yang mirip dengan gas mulia. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian melakukan ikatan ya. Ya, kalau diilustrasikan tangan jadi berarti HCl seperti ini. Nah, jadilah dia molekul atau senyawa HCl karena akibat dari ikatan tadi seperti itu. Nah, baik ya, seperti ilustrasi yang tadi kita lihat dalam video maupun yang sudah Bapak jelaskan sedikit tentang bagaimana unsur-unsur itu agar memperoleh kestabilan, maka dia lakukan dengan kemungkinan dua cara ya. Ya, jadi cara yang pertama yaitu bisa dengan cara pembentukan ion ya, yang seperti yang Bapak tadi contohkan. Misalnya natrium itu elektron valensinya 1. Jadi kalau dia ingin mirip seperti golongan gas mulia, maka dia harus membentuk ion, yaitu ionnya namanya Na+, ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, bisa juga dengan cara yaitu penggunaan pasangan elektron bersama, ya. Jadi pasangan elektron bersama seperti ilustrasi video yang kedua tadi ya.
dia mau beli bola tapi uangnya tidak cukup, maka dia pakai patungan atau pasangan elektron bersama. Nah, pembentukan ion ini kemudian nanti kita sebut senyawanya adalah dalam bentuk pembentukan ion disebutnya adalah ikatan ion, ya, seperti ini. Oke, kemudian kalau pasangan elektron bersama yang digunakan ini disebut ikatan kovalen. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana sih caranya atau prosesnya suatu senyawa itu terbentuk dari ikatan ion dan ikatan kovalen, seperti itu. Baik ya, kita coba lihat bagaimana proses terjadinya ikatan ion atau pembentukan ion. Kita langsung contohkan ya. Misalnya kita punya dua ion ya. Yang pertama ion natrium, nomor atomnya 11 ya. Kemudian yang kedua atom Cl, nomor atomnya 17 ya, seperti ini. Kalau kita buat konfigurasinya, natrium itu berarti 2, 8, 1 gitu kan. Kalau Cl berarti 2, 8, 7 ya, seperti itu. Nah, teman-teman lihat natrium tadi kita sudah bahas, agar dia mirip seperti golongan gas mulia konfigurasinya, maka satu elektronnya ini dilepas ya, sehingga dia akan menjadi Na plus 2, 8 ya. Satunya dilepas kemana? Nanti dia akan melepas atau memberikan ke pasangan unsurnya atau pasangan atomnya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat Cl. Konfigurasinya kan dia 2, 8, 7. Nah, teman-teman lihat. Kalau tadi ini 28 itu mirip seperti neon ya. Nah, sekarang kalau Cl karena konfigurasinya 287, dia harus mirip dengan apa? Ya, apakah seperti dengan neon? Kita harus lepas sebanyak 7 elektron ya, atau mungkin harus mirip seperti yang di bawahnya neon, yaitu argon. Lihat. Ya, ini 288. Kalau Cl 287. Nah, berarti dia lebih dekat ke argon ya, yang konfigurasinya 288. Pak, ini kan 7, tidak cukup. Nah, nanti makanya bisa jadi satu elektronnya itu dia terima dari pasangan unsur yang akan berikatan ya. Nah, jadi dia konfigurasinya lebih dekat seperti argon. Jadi konfigurasinya 2, 8, 8 ya. Nah, karena dia harus menangkap satu elektron, teman-teman, maka ini Cl-nya berubah jadi Cl-, artinya ion negatif. Ini ion positif, karena melepas satu elektron, ini Cl-, ion negatif. Artinya apa? Dia menerima satu elektron. Nah, prosesnya seperti apa? Ya, kalau kita gambarkan natrium dalam bentuk molekul atau bentuk konfigurasi elektron menurut Niels Bohr, teman-teman. Ya, pada awalnya natrium itu memiliki 3 kulit kan, 281 ya. Ini misalnya inti muatan positif, ini kulit pertama, ini kulit kedua ya. Ini kulit ketiga, seperti itu ya. Nah, elektronnya kan di sini di kulit pertama ada 2, Bapak tanda silang ya. Ini ada 8. Oke. 8. Nah, di elektron yang di kulit ketiga ini ada 1, ya kan ya, seperti ini. Kemudian yang Cl, teman-teman, dia konfigurasinya kan 287. Maka sama seperti tadi, ini muatan positif. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, seperti itu, ya. Nah, kita gambarkan juga sama elektronnya, di kulit pertama ada 2, kulit kedua ada 8, ya. Oke, nah kulit ketiga ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Nah, ketika ini terjadi proses interaksi, ada yang melepas elektron dan ada yang menerima, maka elektron yang ada di Na tadi itu dia akan serahkan ke sini. Seperti itu, ya. Akan ditangkap oleh atom Cl sehingga nanti akan ada sumbangan elektron ke sini. Akhirnya mereka jadi stabil. Ini konfigurasinya jadi 2.8, ini mirip dengan neon, dan ini menjadi 288, mirip dengan si argon, seperti itu ya. Sehingga terbentuklah senyawa
apa? NaCl. Nah, ini ikatannya disebut dengan ikatan ion karena terjadi serah terima elektron. Yang menyerahkan natrium, yang menerima adalah klor, sehingga dia menjadi senyawa NaCl.